harus bisa mengingat kebaikan yang telah dirasakan. Dua, lihat dan akui kebaikan dan kemuliaan Allah, maka kita mudah mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, maka kita akan menjadi hamba bersyukur kepada Allah. Nomor 3, bila berjuang ada tantangan, jangan putus arang. Teruslah berjalan sebarkan kebaikan, karena kita akan bertemu di ujung perjalanan di depan Tuhan Allah. Yang menawarkan nikmat dan siksaan. Jadi ulah kapangaruh ku batur goreng dan ke ujungna orang rek cicingna hareupeun saha dat maha segala-galanya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hati-hati yang lembut, hati-hati yang diberkahi, mudah melaksanakan ibadah. Dia bermimpi, dan pada mimpi itu dia bermimpi melihat malaikat yang sedang bercengkrama. Dan ternyata malaikat ini sedang membahas tentang jamaah haji yang ratusan ribu itu. Kata malaikat yang satunya, sungguh sayang, seribu sayang. Pada tahun ini tidak ada satupun jemaah haji yang diterima Allah. Jadi ratusan ribu orang yang sedang beribadah haji, baik dari para kalangan ulama termasuk yang bermimpi, baik dari kalangan awam yang berjalan jauh tertatih-tatih menuju Baitullah. Begitu mereka melakukan ibadah haji, menurut malaikat tidak ada satupun yang diterima amal hajinya. Lalu gimana? Untung, kata malaikat, ada salah seorang semir sepatu, tukang sol sepatu. Dia berada di daerah Damaskus. Orang inilah yang diterima ibadah haji, padahal dia tidak datang ke Baitullah.
Dan berkah orang inilah yang tadinya jamaah haji ratusan ribu tidak diterima satupun, Allah jadi makbul, jadi mabrurkan mereka semua. Begitu si ulama ini terbangun, sepulang dari hajian dia tidak pulang ke rumahnya, dia menuju Damaskus. Dia mencari-cari, bahkan disebut namanya itu oleh malaikat. Dicari-cari orang yang bernama orang yang berprofesi tukang sol, namanya lupa. Orang ini ditanya terus di kota, ternyata tidak ditemukan. Adakah informasi bahwa benar ada orang namanya ini, tapi dia menjadi tukang sol di pinggiran kota. Akhirnya ulama ini temukan orang tersebut. Ternyata yang dia temukan orang lusuh yang lagi terus bekerja mengesol dan menyemir sepatu. Lalu dia ditanyakanlah, wahai fulan, apakah benar namamu ini Fulan bin Fulan? Iya. Ada apa, Pak? Anda ini punya amal apa? Anda ini punya perilaku apa? Emang kenapa? Enggak, saya penasaran. Anda ini punya amal apa? Orang ini menjawab, saya tidak punya kebaikan. Cuman kayaknya kalaupun mau disebut baik, saya itu kalau habis ngesol, saya sisakan beberapa dinar. Aku kumpulkan bertahun-tahun. Dan alhamdulillah di tahun ini, uang yang aku kumpulkan, kalau di sunnah 1-2 rupiah perlahan, sudah menjadi besar dan bisa kugunakan untuk beribadah haji. Karena aku saat menyimpan uang itu pun, kenapa aku sisihkan dari makan? Karena aku rindu ingin bertemu Baitullah. Dan aku kumpulkan uang tersebut hasil dari pekerjaan, dan uang ini sudah mencukupi, dan aku pun akan segera berangkat menuju Baitullah untuk berhaji di tahun ini. Nah, saat kegembiraan itu datang, aku hampiri istriku yang lagi hamil. Jadi si istri nate kereuneuh lagi hamil. Tiba-tiba di saat kami ngobrol, ada angin membawa harumnya pasakan dari rumah tetangga. Si istriku yang sedang hamil, dia bilang, aku tidak ada yang diinginkan dalam hidup ini, kecuali aku ingin pasakan yang kucium saat ini. Nah itu hati-hati kalau masak itu udaranya. Nah setelah itu akhirnya si suami ini pergilah mencari sumber dari mana harum pasakan ini datang. Dan ternyata harum pasakan itu dari sebuah gubuk yang lusuh, yang ternyata di dalamnya dihuni dengan seorang janda dan 6 anak yatim tanpa ayah. Begitu Fulan bin Fulan ini masuk, betul terlihat ada pasakan, dan bau harum yang sampai ke rumahnya itu benar bau harum dari sini. Akhirnya si laki-laki ini menawar masakan tersebut akan dibeli sebagian, karena itu adalah yang diharapkan istrinya yang lagi ngandung. Kalau di kita tubuh, mohon maaf, saya mau beli sebagian makanan ini karena kebetulan istri saya lagi ngandung. Istri saya pengen makanan ini. Apa jawaban si istri janda tersebut?
ini makanan bukan tujuan untuk dijual, karena makanan ini halal bagi kami tapi haram bagi kalian. Loh, kok bisa gitu? Kenapa halal bagi kami, haram bagi kalian? Karena kalau kau tahu, pasti kau pun tak mau. Emang apa yang kau pasak? Yang sedang aku pasak ini adalah daging himar, yang daging ini dari bangkai yang tergeletak beberapa hari dan sudah membusuk. Tapi keluargaku sudah berhari-hari tak makan-makan. Anak-anakku tak henti menangis kelaparan. Sehingga aku berijtihad mengambil daging bangkai yang hampir busuk tersebut. Kupasak hari ini untuk menutupi kebutuhan ruh kami agar kami tidak mati. Si laki-laki ini seraya saat itu dia menangis dan pulang ke rumahnya sambil menangis di depan istrinya. Pertama, dia meminta maaf karena dia tidak bisa memberikan apa yang diinginkan istrinya. Kedua, dia menangis karena terharu melihat penderitaan yang terjadi pada seorang janda yang mengurus 6 anak yatim yang tak punya harta. Akhirnya si wanita tersebut minta diantar kepada suaminya untuk bertemu dengan wanita janda tersebut. Diantarlah si wanita hamil ini, dan sesampai di tempat wanita janda, si wanita dan suami ini mereka berdiskusi. Akhirnya uang yang dikumpulkan untuk ibadah haji mereka serahkan total kepada seorang janda yang sedang mengurus anak 6 yatim, tanpa pengganti dan tanpa apapun yang dipinta. Dan mereka begitu bahagia melihat senyuman dari anak-anak dan janda tersebut. Pulanglah mereka ke rumah dan seorang ini tidak jadi berangkat haji. Dia hanya mengesol sepatu dan menyemir sepatu tersebut. Tapi di hadapan Allah dia menjadi haji mabrur. Bahkan seluruh jamaah haji yang tadinya tertolak, dia terbawa menjadi orang-orang yang diterima Allah. Itulah amal dunia yang seperti hina dan tak berharga, tapi bernilai akhirat karena bihusnin niat. Benar, ada amal seperti itu. Seperti orang yang tidak beramal akhirat tapi ternyata dia punya amal akhirat. Orang ini tidak berangkat haji loh, tapi dia dapat pahala haji. Orang ini tidak pergi baca Quran, tapi dia dapat pahala Al-Quran. Makanya mudah-mudahan doakan orang tua kita yang lagi bekerja, semoga mereka diberi hati yang ikhlas dan bersih niat. Karena ketika mereka bekerja tidak sholat sunat rawatib, anaknya di sini rawatib, dia dapat pahala itu. Dipandang orang ini orang tidak punya kebaikan, tapi di mata Allah orang ini dapat berjuta kebaikan. Benar itu, ada amal dunia yang jadi amal akhirat karena baiknya niat. Sebaliknya, kamin amaliyat tasawwaru bi surati amalil akhirah, berbagai pekerjaan yang seperti amal akhirat tapi yasiru amal dunya bihut bisu inniyah. Banyak pekerjaan seperti pekerjaan akhirat cuman menjadi nilai duniawi karena memang jelek niat. Dia berinfak bukan karena Allah tapi karena manusia. Infaknya baik tapi nilainya dunia. Dia beribadah sholat, nampak dunia amalan akhirat, tapi ternyata itu hanya amal dunia karena dia jelek niat. Ada orang berangkat haji dan umroh, nampak di mata mereka sedang beribadah amal akhirat, tapi dalam pandangan Allah ini menjadi amal dunia karena jelek niat.
benar sekali. Ada amal dunia yang ditilai amal akhirat, dan ada amal akhirat yang ditilai amal dunia. Tapi yang tidak benar ketika kita merasa buat apa ke masjid, yang ke masjid juga tidak tentu ikhlas. Mendingan gue sholat di rumah tanpa ingin dipuji orang. Nah, itu yang tidak boleh. Karena ini adalah jalan setan menghias amal jelek kita, seolah-olah kita ini ahli ibadah. Makanya bagi para santri, Anda jangan bangga dengan kajian Anda lalu membanggakan diri. Bukan maksud bangga bersyukur, bukan. Karena nanti bisa jadi ketika Anda melihat orang lain baik, hati Anda akan mengatakan mendingan gue. Nah, kata mendingan gue inilah yang berbahaya. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi amalnya dengan angan-angan mereka sehingga mereka melihat amal itu adalah amal istimewa, padahal itu adalah kejelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini banyak nih, orang bodoh mengaku lebih baik dari orang pintar. Orang biasa mengaku lebih baik dari orang alim. Jadi yang salahnya itu apa? Merasa lebih baik. Kita hidup baik harus, tapi merasa lebih baik itu jangan. Kita bekerja sesuatu yang terpuji harus, tapi kita tunggu pujian jangan. Kita terus beramal supaya jadi hamba yang soleh itu harus, tapi kita jangan sok soleh. Paham? Kita membersihkan diri, menghias diri itu harus, tapi jangan sok suci. Paham? Karena sok itulah yang dikategorikan zuyyina lahu amalu. Makanya Allah turunkan Al-Quran untuk jadikan batasan. Dengan berbagai cara Allah bikin jalan. Orang yang Allah sesatkan dia akan tersesat. Orang yang Allah tunjukkan dia akan selamat. Kenapa ini diperjelas kepada Rasul saat itu? Salah satu hikmahnya adalah supaya Nabi tidak terbebani dengan orang-orang yang kufur. Supaya Nabi tidak tertekan dengan penolakan. Jadi di sini ada selain dari ilahi. Semakin tinggi harapan ini kepada makhluk, maka semakin bersiaplah untuk menjadi orang kecewa. Semakin banyak kekecewaan, lebih dekat hidup ini kepada keputusasaan. Dan putus asa itulah yang sangat dibenci Allah. Maka Allah serukan, wala taqnatu mir rauhillah. Jangan sekali-sekali kalian putus asa dari kasih sayang kami. Ulangi para santri, dengarkan. Akan semakin keras terdengar suara dan terasa sakit bila kita terjatuh dari tempat yang lebih tinggi. Dan akan lebih terasa kekecewaan bila kita semakin jauh berharap kepada selain ilahi Rabbi. Dan saat kekecewaan itu muncul, akan ada keputusasaan. Tungtungna nusok ngajak berjamaah ge eureun lah yang naon. Gak ada manfaatnya gue ngomong. Gak ada untungnya gue ngomong.
Udahlah sekarang biarin aja. Mau ke neraka silahkan, mau ke surga silahkan. Gue mah udah memberitahu, menasehati. Coba bayangkan dalam 3 tahun ini saya sudah beritahu dia 2 kali loh. Tapi dia tidak mengikuti kebaikan. Aduh, merasa ahli dakwah. Ditanya kenapa anak RC-mu tidak disiplin, tahfidnya tidak selesai, hafalannya gagal, kajiannya jelek. Apa masalahmu? Kita membela diri. Duh, abi teh sok ngagenggeureukeun geus aya 2,5 kali mah. Kenapa ketua RC ini tak bertanggung jawab? Karena dia berperilaku itu ingin dihargai manusia. Selama dia ingin dihargai manusia, selama itu dia akan banyak kecewa. Sok buktikan mun teu percaya. Makanya konsep Allah membimbing Rasul dan ini yang harus kita ikuti. La as'alu alaikum ajron in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak akan meminta apapun dari kalian. Karena sebetulnya bonusku ada pada Tuhanku pemilik semesta alam. Itu lebih tenang. Nanti kalau santri abah ada yang jadi mubalik, lalu berangkat tablik akbar karena isi ampau, kau akan kecewa ketika amplop itu tertukar jadi tulisan belanja. Makanya sederhanakan caranya. Kita menyeru itu adalah amal. Orang yang disuruh kita baik atau jelek, ikut atau tidak, itu hidayah. Artinya bicara tentang hidayah bukan prerogatif kita, tapi itu zona Sang Maha Pencipta. Dia ngikut atau tidak urusan Allah. Itu lain urusan dia. Beda efeknya. Coba Anda nasihati keluarga Anda, kakak, adik, atau teman-teman Anda. Lalu Anda sandarkan nasihatmu dengan kata-kata gimana kamu, dengan gimana Allah. Nanti beda rasanya di dalam jiwa tuh. Sebetulnya karena kita berharap didengar. Coba kalau kita berharap, kita ngomong itu berharap Allah memberikan nilai kebaikan. Karena itu perintahnya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bisom. Saling nasihati, saling wasiati dalam kebaikan. Itu yang diperintahkan. Betul? Wa'mur ahlaka bis salat, perintah keluargamu untuk salat. Bukan jadikan anakmu salat, tidak. Yang diperintah Allah itu perintah keluargamu salat. Nanti anak ini tidak kunjung salat, bukan urusan kita. Itu hidayah Allah. Tapi kalau kitanya prinsipnya berubah, 3 kali anak kita disuruh sholat dan dia tidak ngikut, dipastikan orang tua ini putus asa dan tidak akan mengingatkan lagi. Nah, ini gambaran tatkala umat jahiliyah jelas-jelas salah, mereka sok benar. Jelas-jelas sesat, mereka sok maslahat.